Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat kan? Oke, hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam. Nah, ini Budi akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua ya, generatif dan vegetatif. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama dulu, generatif. Untuk yang vegetatif itu nanti akan dibagi dua, vegetatif alami dan buatan. Kita akan belajar pada minggu depannya lagi. Oke, kita belajar yang pertama dulu, yang generatif. Seperti yang kalian ketahui, yang ada di LKS, yang di tema 1, sama juga dengan yang presentasi sekarang ini, generatif. Perkembangbiakan tumbuhan generatif itu diawali dengan biji. Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu harus punya biji dulu. Kalau tumbuhan yang tidak punya biji itu berarti bukan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Mungkin itu vegetatif alami atau buatan. Nah, ini seperti contohnya seperti biji jagung, biji bunga matahari dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah penyerbukan. Setelah kita tumbuhan itu punya biji, nah itu dilakukan penyerbukan. Nanti akan diterangkan pengertian penyerbukan dan macam-macam penyerbukan. Untuk yang ketiga, alat perkembangbiakannya itu sendiri. Nah, kita akan nanti membagi alat perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu putik dan benang sari. Lanjut ke alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, biji ya, pertama. Jadi kembali terangkan bahwa setiap tumbuhan harus punya biji kalau perkembangbiakan itu generatif ya. Alat kelamin. Alat kelamin pada tumbuhan atau pada bunga itu sama halnya dengan seperti manusia ya. Ada jantan dan betina. Nah, alat kelamin jantan apa ya kira-kira ya? Seperti soal yang sudah kasihkan minggu lalu, mungkin kalian sudah tahu jawabannya. Setelah itu penyerbukan juga. Nah, penyerbukan ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar ya. Nanti kita belajar masing-masing. Nah, ini alat kelamin jantan. Apa sih alat kelamin jantan itu? Benang sari. Benang sari atau serbuk sari. Terus yang betina, putik. Nah, ini gambarnya benang sari. Bunga ini adalah contoh bunga. Ada yang tahu ini bunga apa? Ya, ini bunga sepatu. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang sempurna. Dia punya dua alat kelamin, yaitu putik dan benang sari. Kalian tahu bunga sepatu? Bunga sepatu itu bunga yang warnanya merah. Mengapa disebut bunga sepatu? Karena zaman dahulu belum ada namanya semir sepatu. Jadi bunga itu dinamakan bunga sepatu karena bunga itu bisa dibuat nyemir sepatu, jadi warnanya mengkilat jadi hitam. Kalau kalian tidak percaya, silakan coba sendiri di rumah ya. Nah, setelah itu penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari itu atau serbuk sari itu berupa serbuk ya. Serbuk itu akan jatuh ke kepala putik. Itu kepala putiknya di tengah. Nah, ada beberapa faktor benang sari itu bisa jatuh ke kepala putik. Faktor-faktornya bisa manusia bisa, angin bisa, terus
Serangga bisa. Serangga macam-macam ya. Ada yang lebah, ada yang kupu-kupu, ada yang capung. Kemudian pengertian bunga sempurna. Nah, kalau kalian kemarin sudah menjawab, ada soal seperti ini kemarin itu. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Kalian menjawab bunga yang memiliki mahkota bunga, tangkai, putik, biji, benang sari, kelopak, dan sebagainya. Nah, itu benar. Cuma yang paling benar adalah bunga sempurna itu bunga yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu putik dan benang sari. Kalau bunga itu hanya punya 1 alat kelamin, yaitu misal putik, itu bunga tidak sempurna ya. Bukan berarti bunga sempurna itu bunga sing mempunyai kepala putik, kemudian tangkai, terus mahkota. Tapi kalau tidak punya benang sari sama hanya tidak bisa ya, tidak bisa berkembang biak ya. Nah, bagian bunga. Nah, yang pertama mahkota bunga, benang sari, tangkai bunga, putik, kelopak bunga, biji. Sudah jelas ya sampai sini ya. Oke, kita ke macam-macam penyerbukan. Tadi ada berapa? Ayo diingat-ingat, ada berapa macam penyerbukan? Ya, ada 4. Nah, kalian pintar semua ya. Yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri, kira-kira apa pengertiannya ya? Nah, penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Contohnya mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan. Nah, ini ada gambarnya di sini. Kok bisa serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri? Artinya dia berkembang biak ya. Dia melakukan penyerbukan itu dengan 1 bunga itu. Hanya 1 bunga itu aja di situ ya. Nggak berpindah bunga ke yang lain, atau bunga yang berbeda varietasnya, atau bunga yang berbeda jenisnya, itu enggak ya. Jadi disebut penyerbukan sendiri karena dia hanya melakukan penyerbukan di bunganya sendiri, di tubuhnya sendiri ya. Seperti mangga kan kamu tahu kan, kalau mangga itu 1 pohon gitu, jaraknya juga jauh-jauh kan. Nah, ya di tangkainya itu sendiri aja, nggak jauh-jauh dari sebelahnya gitu maksudnya. Jambu juga seperti itu, bunga turi. Nah, kalau kalian mungkin jarang tahu ya bunga turi ya, pasti yang paham itu mama papa kalian. Bunga turi itu biasanya ada di sawah-sawah, bunganya warna putih ya. Nanti bisa tanya ke orang tua masing-masing. Oke, selanjutnya adalah penyerbukan tetangga. Terus artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih 1 pohon. Nah, berbeda dengan penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan sendiri itu khusus bunganya dia sendiri, dirinya sendiri. Kalau tetangga itu ke bunganya sampingnya, tapi masih 1 pohon. Misalnya misalnya ada jagung, padi, kelapa sawit, mawar merah, dan mawar putih. Kita lihat jagung. Ya, kalian pernah nggak ke lahan yang ditanami petani, ditanami jagung, padi? Mungkin kalau padi kamu sering lihat ya. Padi ya, kita lihat padi aja. Padi itu kan tanamnya berdempetan ya. Ya kan? Nah, dia melakukan penyerbukan, bukan penyerbukan sendiri, bukan tubuhnya sendiri, tapi dia melakukan penyerbukan di sebelahnya.
ikut sebelahnya. Jadi sebelahnya misalkan angka 1, 2, 3 ya. Padi 1, padi 2, padi 3. Padi 1 ini melakukan penyerbukan di padi 2. Padi 2 melakukan penyerbukan bisa di padi 1, bisa di padi 3. Begitu ya, kira-kira ya. Kemudian ada lagi penyerbukan silang. Adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Nah, apa maksudnya ini ya? Nah, ini contohnya melinjo, kamboja, pinus, mawar. Kita pahami lagi pengertiannya. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Pohonnya beda tetapi masih satu jenis, tetap mawar, tetap pohon kamboja, tetap melinjo. Gitu ya. Ini serbuk sarinya, serbuk sari misalnya kamboja 1. Nah, kalau kamboja kalau berdekatan kan nggak mungkin ya, nggak bisa ya, harus agak jauhan ya. Kalau Kamboja di pot 1 ada kamboja, di pot 2 ada kamboja. Jadi kamboja 1 dan kamboja 2 melakukan penyerbukan. Itu namanya penyerbukan silang. Bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis, itu namanya. Di sini juga ada gambarnya. Nah, ini contohnya, ini bunga lain tetapi masih satu jenis ya. Terus yang terakhir penyerbukan bastar. Adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Penyerbukan tapi beda pohon dan tidak sejenis tapi masih satu famili. Ini ada contohnya. Mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah, jambu batu merah dan jambu batu putih. Masih dalam satu jenis famili. Masih famili mawar. Nah, tapi mawarnya mawar merah dan mawar putih, seperti itu. Nah, ini gambarnya juga. Kalian lihat gambarnya kan beda. Ini mawar. Bisa kita ibaratkan mawar merah dan mawar putih. Atau lili kuning dengan lili merah muda. Ya, seperti itu. Nah, ini ada penyerbukan melalui perantara ya. Ada 3. Ada 4 sebenarnya, yang satu tidak saya tulis. Yang pertama angin, yang kedua air, dan yang ketiga serangga. Yang keempat sebenarnya manusia. Manusia tidak saya tulis, kenapa? Karena terkadang memang manusia tidak membantu penyerbukan. Yang selalu membantu penyerbukan itu adalah angin, air, dan serangga. Nah, mengapa angin? Kalian tahu nggak? Tebu. Masa sih kalau tebu itu penyerbukannya dibantu manusia? Enggak kan? Tebu itu kalau ada angin kencang itu roboh. Ya enggak? Nah, itu sebabnya mengapa saya bilang bahwa tebu itu dibantu angin untuk penyerbukannya. Nah, kalau air tumbuhan yang ada di air biasanya. Itu oke, kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri. Nah, ini dibantu angin. Bunga berukuran kecil. Tangkai bunga mudah bergoyang. Jumlah bunga banyak dan ringan, tidak memiliki nektar. Contoh padi dan jagung. Nah, ini contohnya padi dan jagung ya. Tambah lagi yang angin tadi 1.
tebu ya, kan dia juga tangkai bunganya mudah bergoyang juga kan, jumlah bunga banyak dan ringan. Nah gitu. Terus yang kedua, air. Penyerbukan yang dibantu oleh air itu ciri-cirinya tumbuhan yang dibantu oleh air tidak memiliki ciri khusus. Biasanya serbuk sari terbawa oleh air hujan dan mendekati atau jatuh ke kepala putik. Contohnya hydrilia dan ganggang. Nah, ini kan berada di air. Jadi tumbuhan di air itu yang bantu perantaranya siapa? Bantu penyerbukannya itu adalah air gitu ya. Terus serangga yang ketiga. Nah, serangga itu bisa macam-macam ya. Yang namanya serangga itu nggak hanya capung, nggak hanya lebah, juga nggak hanya kupu-kupu ya, bisa macam-macam serangga itu. Nah, ciri-cirinya adalah warnanya mencolok dan menarik perhatian serangga. Kan kalau kupu-kupu itu yang dilihat adalah kecantikan bunganya, mencolok apa enggak ya bunganya itu, dilihat harumnya, nektarnya itu kan punya ciri khas ya, serangga bisa mencium nektar itu. Kalau serangga ketika mencium nektar itu merasa terpikat, dia langsung hinggap di tumbuhan itu untuk melakukan penyerbukan tanpa sengaja itu ya. Dan ketika misal serangganya itu kupu-kupu ya, kupu-kupu mau menghisap nektar ke bunga A, kemudian bunga A ini nektarnya habis, pindah lagi ke bunga B, dihisap lagi nektarnya tanpa sengaja, itu kupu-kupu sudah membantu penyerbukannya dengan cara menempelnya serbuk sari tadi itu, terus hinggap lagi di kepala putik bunga lain. Yang kedua, serbuk sari lengket sehingga mudah menempel pada kaki serangga. Nah, kayak tadi itu yang sudah jelaskan. Terus umumnya terjadi simbiosis mutualisme pada penyerbukan ini karena serangga memperoleh keuntungan berupa menghisap nektar. Nektar dari bunga dijadikan cadangan makanan karena mengandung sumber energi berupa glukosa. Contohnya bunga matahari. Kalian tahu glukosa enggak? Glukosa itu kayak nama ilmiah dari gula ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan lihat-lihat di LKS tema 1 ya. Kita masih ke tema 1 dulu. Nanti minggu depan kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Oke, untuk tugasnya jangan lupa itu harus dikerjakan setelah kalian menonton video ini ya. LKS halaman 9 di Ayo Berlatih dan Ayo Beraktivitas dikerjakan di buku seperti biasa dan difoto dikirimkan di WA. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan teratur, jangan lupa olahraga. Oke ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.